Tuhan. Baiklah adik-adik, pada kesempatan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Tapi sebelumnya, sebelum Pak Guru menjelaskan materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan doa ini dipimpin oleh adik LT. Pada adik LT dipersilahkan. Iya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita awali dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih adik LT atas doanya yang diberikan tadi. Baiklah, sebelum Pak Guru melanjutkan materi, Pak Guru memeriksa kehadiran. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada adik Ismail, ada? Ada Pak Guru. Ada Pak. Siapa? Ada. Adik Mulyadi izin Pak Guru. Oh, izin. Insya Allah minggu depan bisa bersamai dengan kita di pertemuan nanti. Insya Allah. Baiklah adik-adik, pada hari ini Pak Guru akan menjelaskan materi yaitu meraih kasih Allah dengan ihsan. Pak Guru akan share screen dulu. Bisa dilihat adik-adik? Bisa Pak Guru. Bisa. Bisa dilihat? Nah, ini materinya mengenai Quran Surat Al-Baqarah. Tapi sebelumnya, Pak Guru akan menjelaskan tentang kompetensi dasar dari pembelajaran ini. Yang pertama, meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama manusia. Yang kedua, mengevaluasi makna Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama manusia. Yang ketiga, mendemonstrasikan bacaan Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 dengan lancar. Baiklah adik-adik, sebelum Pak membagi kelompok, silakan adik-adik menyimak video yang Pak akan tampilkan di slide ini. Bismillahirrahmanirrahim. La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu وفصاله في عامين حملته وفصاله في عامين أن اشكر لي والديك إلي المصير قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدوا وذي القربى واليتامى توليتم إلا قليلا إسرائيل لا تعبدوا
Ya, setelah menyaksikan video tadi, Pak Guru akan membagikan kelompok. Kelompok pertama di sini ada Risandi, ada Sutri, Mapesabdi, Mulyana, dan Adik Rifka. Kemudian kelompok 2 ada Nasruddin, Ismail, Eti, Sumiati, sama Mutmainnah. Dan kelompok 3 ada Suparman, Masria, Nasria, dan Mulyadi. Yaitu membahas tentang Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14 dan Surat Al-Baqarah ayat 83. Ya, dipersilahkan. Apakah sudah? Adik Suparman? Pak Guru baru mencari Pak Guru. Al-Baqarah ayat 83 Pak Guru tentang Ya, dengan Quran Surat Luqman. tentang Ya, tentang apa Pak Guru? ihsan kepada manusia. Baiklah kelompok 2 Pak Guru. Oke, Kelompok 2 Pak Guru. silakan. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 2 mewakili teman-teman memaparkan hasil diskusi kami hari ini. Baiklah, menurut kami sebelum kami menjelaskan ihsan secara jauh, kami coba untuk memberi pengertian apa itu ihsan. Ihsan itu dalam bahasa Al-Quran artinya tatkala engkau menyembah Tuhanmu seakan-akan kau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, bahwa percaya dan yakin bahwa dia melihatmu. Adapun dalam perbuatan sehari-hari, ihsan ini sangat diperlukan karena merupakan salah satu introspeksi diri setiap ihsan, setiap diri manusia. Oleh karena itu, ihsan menjadi barometer seseorang bahwa dia menjadi seorang yang muhsinin atau tidak. Itulah penjelasan kami dari kelompok 2, Pak Guru. Terima kasih. Wassalam. Ya, baik sekali. Terima kasih Adik Ismail dan kelompoknya. Selanjutnya kita dengarkan dari kelompok 1, Adik Rifka. Bagaimana? Apa tadi kelompok Tentang menganalisis Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan Al-Baqarah ayat 83. Baik Pak Guru, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1, yaitu surah Luqman ayat 13 sampai 14. Bahwasanya dalam surah Luqman ayat 13 itu menekankan tentang larangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, sebab perilaku ini disebut sebagai bentuk kesaliman yang besar. Kemudian setelah Luqman menasihati anaknya agar menyembah Allah semata, kemudian melanjutkan dengan nasihat berbakti kepada kedua orang tua. Hal ini sejalan dengan ayat Al-Quran yang kerap kali menggandengkan perintah menyembah Allah dengan berbakti kepada orang tua. Kemudian ayat surah Luqman ayat 14 lebih menekankan tentang perintah berbakti kepada seorang ibu. Hal ini menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan perjuangan tanpa batas seorang ibu dalam melahirkan dan menyusui anaknya. Mungkin sampai di situ saja penjelasan kami dari kelompok 1. Terima kasih Pak Guru. Ya, terima kasih Adik Rifka. Dan terakhir untuk kelompok 3. Iya, Adik baik Suparman. Pak Guru. Baik Pak Guru. Baik, kami akan menjelaskan isi kandungan surah Luqman ayat 13 sampai 14. Di mana di dalam ayat ini
Luqman menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Ya, ini menjelaskan tentang nasihat anaknya agar menyembah Allah, melarang untuk menyekutukan Allah. Luqman melanjutkannya dengan nasihat berbakti kepada kedua orang tua. Hal ini sejalan dengan ayat Al-Quran yang kerap kali menggandengkan perintah menyembah Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Sekian Pak Guru. Oke, terima kasih. Itulah hasil pemaparan dari 3 kelompok. Dan mungkin ada dari kelompok 2, adik LT memberikan sanggahan. Pertanyaan untuk mewakili Belum kelompok ada 2. Pak, belum ada. Belum ada. Oke, adik Ismail bisa memberikan sanggahan atau pertanyaan kepada kelompok lain. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Dan hasil sanggahannya bisa adik-adik tulis dan bisa diserahkan kepada masing-masing kelompok untuk nanti mereka jawab dan mereka akan kembalikan jawabannya. Kita lanjut dengan materi. Kepada siapa kita harus berlaku ihsan? Kita akan lihat. Dalam Pada Allah dan ihsan, ya ihsan kepada Allah. Kemudian ada ihsan kepada manusia. Dan yang ketiga, ihsan kepada makhluk. Itu kepada siapa kita harus berlaku ihsan. Ihsan kepada Allah. Tapi sebelumnya ada tadi penjelasan dari kelompok 2, adik Ismail mengenai pengertian. Di sini dijelaskan juga pengertiannya. Bahwa ihsan adalah beribadah dengan ikhlas, baik ibadah khusus maupun umum. Selanjutnya, ada ihsan kepada Allah. Yang tadi dijelaskan awal, pada siapa kita berlaku ihsan. Yaitu yang pertama, ihsan kepada Allah. Yaitu menyembah atau beribadah dengan sebaik-baiknya dan menghindari segala larangannya. Ihsan kepada Allah seperti sholat, puasa, dan ibadah mahda atau ibadah murni lainnya. Sedangkan ibadah gairu mahda atau ibadah sosial yaitu dengan belajar, mengajar, bekerja, makan, tidur, dan sebagainya. Kemudian ihsan kepada manusia. Berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian lihat, ada ihsan kepada sama manusia, ada orang tua. Orang tua kita harus berbuat baik kepada mereka. Dan jangan sekali-kali kita membantah apa yang mereka minta. Kemudian ada ihsan kepada kerabat, kepada karib teman, harus berbuat baik kepada mereka. Kemudian ketiga, anak yatim. Keempat, fakir miskin. Kelima, ada tetangga. Dan yang keenam itu tamu. Ihsan kepada makhluk. Di sini jelaskan makhluk Allah berarti berbuat baik terhadap semua makhluk ciptaan Allah, baik manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk ciptaan Allah lainnya. Kemudian kepada binatang dan kepada alam sekitar. Jadi ya itu 3 perilaku ihsan yang kita lakukan. Kemudian ada LKPD, Pak akan memberikan tugas dari hasil diskusi tadi untuk kalian adik-adik kerjakan. Pak sudah kirim lewat ini. Nanti adik-adik akan kembalikan, Pak berikan waktu 5 menit untuk adik-adik kerjakan. Oke, dipersilakan dikerjakan. Oke, bagaimana adik Rifka, sudah mengerjakan yang Pak sudah kirim lewat WhatsApp group? Ya, alhamdulillah, terlalu cepat. Anak yang paling rajin. Bagaimana adik LT? Udah Pak Guru. Oh, adik Suparman juga lihat.
Tidak akan Sudah, kalah. Pak Lebih Guru. rajin lagi. Tambah lagi adik LT. Oke, selanjutnya kita akan baca sama-sama kesimpulan mengenai tentang perilaku ihsan. Tidak kelihatan di layar Pak Guru. Tidak muncul Pak Guru. Sama saya punya juga tidak kelihatan Pak Guru. Tunggu. Jaringan ini. Pencet keras Pak Guru. So dipencet ini. Ya, kita akan baca sama-sama kesimpulan mengenai tentang perilaku ihsan. Bisa Berbuat baik. mikrofonnya? Berbuat baik. Berbuat baik itu merupakan tuntunan kehidupan, sebab tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Berbuat Berbuat baik ihsan terhadap siapapun bakal menjadi stimulus terjadinya balasan dari kebaikan yang dilakukan. Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuat sunnah atau aturan bagi Ada alam ini. ada balas. Ada jasa dan ada balas. Ada jasa dan ada balas. Seluruh manusia diberi nurani untuk berterima kasih dan keinginan untuk membalas budi baik. Seseorang yang berbuat baik ihsan, sebetulnya mereka berbuat baik untuk dirinya sendiri. Sebab setiap kebaikan akan memperoleh nikmat di surga itu ialah janji Allah Subhanahu wa taala. Akan memperoleh balasan kebaikan juga. Seperti saja saat Anda telah berbuat baik terhadap tetangga dan menolongnya, maka saat Anda berada dalam keadaan sulit, maka sudah tentu tetangga Anda itu bakal turut menolong kita. Ya, itulah kesimpulan dari perilaku ihsan. Dan sebelum Pak mengakhiri, ada oleh-oleh juga dari Pak yang akan dikerjakan di rumah. Ini Pak akan kirim juga di WhatsApp grup. Nanti kalian kerjakan dan pertemuan depan segera di bawah. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Silakan Adik Mutmainnah untuk berdoa. Baik, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa dengan diawali surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih Adik Mutmainnah. Dengan berakhirnya atau doa yang dibacakan tadi, maka berakhirlah materi hari ini dan insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan minggu depan. Akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.